Halo, apa kabar? Jumpa lagi di podcast Reza Voice. Dalam situasi kayak gini, bisa nggak sih seseorang itu bisa nggak kena mental dari yang kita hadapi sehari-hari? Dimana banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan alasan buat ngerasa down, ngerasa drop, dan ngerasa mental kita terpengaruh gitu loh. Yang pertama mungkin hal yang sudah kita hadapi cukup lama, yaitu pandemi COVID-19 yang variannya begitu banyak. Sampai yang kita dengar sekarang adalah Omicron. Ketika Delta sudah sedemikian bikin gempar dengan serangannya yang cukup serius, cukup luar biasa. Dan sekarang Omicron yang meskipun serangannya nggak sedahsyat Delta, tapi ya tetap aja kalau kita ngomong tentang COVID-19, ngomong tentang Corona, itu bawaannya jengkel banget, bawaannya udah kayak gedeg banget sama barang satu ini. Karena udah 2 tahun kehidupan kita, bahkan mungkin di seluruh dunia, direnggut oleh yang namanya COVID ini. Kehidupan yang tadinya tenang-tenang aja tiba-tiba jadi penuh dengan was-was, ketakutan, kekhawatiran, terus depresi, stres yang kita akui itu ada dalam kehidupan kita dan kita merasakannya. Sampai mungkin kejengkelan dan kemarahan ketika kita mendengar kata-kata pandemi COVID. Meskipun di beberapa negara sudah mendeklar diri mereka untuk hidup berdampingan dengan COVID ya. Tapi sekali lagi kalau kita mendengar dari ucapan para pakar di berbagai media massa yang masih saja ada ancaman-ancaman serius dari COVID-19 melalui berbagai macam variannya yang karena mutasinya itu terus berkembang dan memunculkan varian-varian baru. Kalau menurut gue sih sebetulnya kita nggak perlu mendengar itu, dan itu udah cukup membuat kita kuat. Itu pendapat pribadi ya, opini pribadi. Karena COVID, kemudian cuaca ekstrim, keadaan di media sosial, juga keadaan politik baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu kenceng banget. Kalau hal itu bisa bikin kita itu jadi kena mental, kata anak sekarang ya, jadi bikin depresi. Well, saya beberapa waktu lalu memang terpapar COVID-19 yang mungkin sekarang ini disebut dengan Omicron variannya yang sedang beredar luas di dunia. Bahkan di media sosial banyak meme yang mengatakan bahwa ini adalah hari ngregesi nasional gitu. Mungkin bukan hanya nasional aja ya, tapi di seluruh dunia. Artinya penularan Omicron ini cukup serius, cukup banyak, cukup merebak di mana-mana. Di sekitar gue pun banyak yang mengalami gejala-gejala yang sama seperti yang dikatakan sebagai gejala terkena atau terpapar Omicron ya, kayak badan meriang, demam, tenggorokan gak enak, kemudian nyeri-nyeri di persendian dan saraf
tepi. Terus kemudian gak enak bangetnya adalah ketika kita merasakan semua makanan tuh rasanya gak enak, rasanya asin, bahkan gak ada rasanya gitu. Dan itu hal yang paling menyiksa menurut gue. Dan memang gue nggak dibuktikan dengan adanya swab dan positif gitu ya. Memang enggak, tapi menurut Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu, saya lupa di kapan beritanya, tetapi di kompas.com, menurut juru bicara dari Kementerian Kesehatan bahwa gejala-gejala itu adalah gejala-gejala Omikron, terpapar Omikron. Dan gue sempat ketika sakit juga mendatangkan dokter, maksudnya periksa ke dokter dan disarankan untuk dirawat, tapi ya udah tau lah, dokternya juga tidak memaksakan, artinya di rumah aja, isolasi mandiri lah kalau menurut dalam hati gue harus isolasi mandiri karena mungkin itu yang terjadi. Dan dari orang-orang yang memang kemudian swab antigen, kebanyakan dari mereka ya positif. Dan itu yang membuat gue berkeyakinan bahwa gue pun kena gitu. Dan ini adalah hari yang berapa ya, mungkin hari yang ke-12 atau yang ke-13 masih terasa gejala ringannya, walaupun udah gak demam lagi, udah gak menggigil dan meriang lagi, tapi rasanya kepala itu masih belum stabil ya. Terus kemudian badan yang masih lemas dan makan yang juga masih belum enak. Ditambah lagi ada gusi yang bengkak. Mungkin salah satunya kan adalah sariawan yang disebutkan di gejala-gejala yang muncul karena terpapar Omikron ini. Dan mungkin kalau kalian yang sering dengerin podcast atau voice over gue itu, memang suara gue berubah, kayak lagi pilek gitu ya, bindeng-bindeng kayak lagi pilek. Tapi sebetulnya hidung gue biasa aja, pelong-pelong aja, nggak lagi pilek atau mengeluarkan lendir atau apa, atau tersumbat, enggak. Tapi ya udah, suara gue bukan tiba-tiba, dari semenjak sakit itu kayak gini, jadi kayak orang pilek gitu. Dan gue nggak tahu apakah ini akan permanen atau ya mudah-mudahan sih bisa kembali normal ya, karena ada beberapa klien juga yang komplain nih gitu bahwa suara yang dihasilkan atau pekerjaan yang gue isi suaranya sebagai voice over talent kok beda gitu. Terus ya gimana gitu, ya udahlah kita pakai teknologi bagaimana. Tapi ya memang teknologi bisa jadi jalan keluar untuk suara yang beda itu. Tapi kan rasanya nggak enak banget ya, maksudnya ketika suara berubah ya. Tapi mudah-mudahan nggak permanen lah ya. Dan tadi di awal gue ngomongin sedikit menyinggung tentang kena mental atau mental health kita jadi terpengaruh. Satu karena itu, sebetulnya bukan karena terpaparnya dan ya sakit itu enggak sih, karena alhamdulillah gue bisa melewatinya sampai sekarang ini. Badan udah enakan gitu ya, bukan itu. Tapi teror yang udah dimulai dari sejak 2 tahun yang lalu gitu, yang sekolah harus online, gak ada tatap muka, kemudian
PPKM beberapa tahap, terus pro dan kontra dalam penanganannya, bahkan di tingkat pemerintah sampai ke tingkat akar rumput di sekitar kita gitu ya. Banyak yang berpendapat begini, berpendapat begitu, pro ke sini dan pro ke situ. Itu udah cukup bikin jengkel sejak dari dulu gitu ya. Jadi bukan karena terpaparnya, tetapi karena akibat sosial yang ditimbulkan karena pandemi ini itu sangat bikin jengkel gitu. Terus kemudian yang bisa bikin kita mental kita agak gimana adalah mungkin nggak di setiap daerah ya, tetapi daerah-daerah, hampir semua daerah mungkin pernah mengalaminya, yaitu cuaca ekstrim. Kalau di tempat gue hujan beberapa bulan ini, bahkan mungkin yang boleh dikatakan hampir 1 tahun ya katakanlah beberapa bulan lah ya. Hujan hampir 24 jam sehari, setiap hari. Matahari hanya muncul sebentar atau bahkan kadang tidak muncul. Hujan, dan hujannya itu bukan hujan-hujan yang romantis gitu, hujan-hujan yang bikin jadi syahdu, yang bikin kita kayaknya nyaman, pakai jaket, pakai selimut, minum kopi atau minum teh anget gitu sambil baca buku atau apa. Bukan hujan yang kayak gitu, tapi hujan yang mengkhawatirkan, dengan curah hujan yang sangat lebat dengan angin yang kencang. Bahkan di beberapa daerah terjadi badai, puting beliung, kemudian hujan es. Itu juga sudah sangat cukup menguras mental, dan itu gak enak banget. Jadi depresi karena, kalau lagi ngomong depresi ya, tapi ya emang kayak gitu sih ya. Stres karena pandemi yang merenggut segala sesuatu menjadi gak enak gitu. Lihat anak-anak kita, keponakan-keponakan kita yang dulu pagi-pagi mereka ceria mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah gitu, dengan pakaian seragamnya, kemudian diantar sama orang tuanya. Itu nyenengin banget. Jadi sesuatu yang mahal ketika kita rasain sekarang gitu. Walaupun sudah mulai ada pembelajaran tatap muka, tetapi ya nggak sepenuhnya bisa mereka nikmati gitu. Dan kegiatan-kegiatan lain yang juga dibatasi. Kemudian ditambah lagi dengan media sosial. Kalau menurut gue sih media sosial ini sesuatu yang racun banget, yang toksik banget, yang ngerusak banget. Di antara semua hal tadi itu, yang paling ngerusak adalah media sosial. Walaupun ada korelasinya ya. Artinya ketika kita dibatasi untuk beraktivitas di luar pada saat PPKM dulu, kan lebih banyak di rumah. Anak sekolah pun seperti itu. Jadi lebih berinteraksi dengan media sosial. Mungkin masih mending anak-anak paling mengaksesnya apa sih? Tontonan-tontonan yang lucu, atau main game. Tapi bagi yang dewasa yang berinteraksi di media sosial, kalau gue sih bukan berinteraksi ya, lebih ke pengen tahu apa yang ada di media sosial. Walaupun gak semuanya, kayaknya beberapa aja. Itu juga bikin punya sumbangsih yang besar banget dalam menyerang mental. Karena apa? Kita ngeliat tuh semua berita-berita yang bikin kita merasa jadi pesimis. Kalau
dulu pada saat gue masih siaran sampai tahun berapa ya, katakanlah sampai tahun 2012 2013, ketika melalui mobile kayak Twitter sama Facebook itu hanya bisa, kalau mobile itu pakai BlackBerry, belum kayak sekarang ini. Jadi kalaupun pakai desktop, gue cari referensi untuk bahan siaran mungkin lewat Twitter, lewat portal berita. Pada saat itu masih sehat banget gitu. Interaksi di Twitter juga menyenangkan banget, artinya ada keakraban gitu. Misalnya seorang public figure nge-tweet sesuatu, kemudian akan jadi diskusi yang menyenangkan, yang menarik, yang intinya kita saling mendukung, unggah-ungguhnya tuh ada gitu. Nah sekarang jangankan masyarakat biasa atau kita sebut dengan netizen, media-media berita atau portal-portal berita pun yang dulu kita anggap sebagai media yang kredibel, itu coba lihat sekarang gimana sih berita-berita yang mereka turunkan. Judul-judul yang clickbait, kemudian filter berita-berita yang mereka keluarkan lebih banyak yang bombastis, yang hanya untuk mengejar kepentingan traffic semata. Gue berani ngomong kayak gini karena memang beda banget. Tidak ada sesuatu berita yang edukasi, yang sifatnya edukatif gitu. Dan itu terjadi sekarang ini. Jadi gue bayangkan kalau misalnya gue saat ini masih masih menulis untuk siaran, ya susah banget cari literatur yang atau referensi yang valid, yang sehat, itu susah banget gitu. Kita bisa terjebak dan tersesat kemana-mana. Dan jujur itu bikin gondok, bikin stres gitu melihat seperti itu. Itu baru dari sisi portal-portal berita yang mempost berita-berita yang bombastis. Belum lagi komentar-komentar dari netizen, belum lagi SJW, belum lagi buzzer. Luar biasa. Jadi apapun yang muncul di timeline berita, komentarnya pasti ngeri banget. Jadi gak kebayang orang bisa ngomong seperti itu gitu loh. Orang bisa berkomentar seperti itu. Orang kok bisa sekeras kepala itu. Orang kok bisa sekasar itu. Orang kok bisa sefanatik itu. Banyak banget yang kita lihat di komentar-komentar netizen itu. Demikian juga orang-orang yang punya kelebihan, misalnya dari follower yang banyak, atau public figure, atau pejabat, atau siapapun yang omongannya itu didengar oleh banyak orang. Itu apa sih yang mereka lakukan sekarang? Edukasi kah atau seperti apa? Sama aja kayaknya mengejar traffic aja, mengejar rame gak sih kontennya, tulisannya. Ya seperti itu. Jadi yang mereka bicarakan, yang mereka tulis, artinya sepertinya apa-apa yang mereka sampaikan di media sosial atau omongan yang kemudian dikutip juga oleh media, baik media mainstream maupun media sosial atau komentar-komentar orang yang bisa juga dipotong-potong, selalu menimbulkan kegaduhan. Jadi jagat dari media sosial itu gak asik lagi.
kehidupan kita pun gak asik lagi gitu. Apalagi kalau dikaitkan sama sekarang tentang komentar-komentar banyak orang tentang politik di Indonesia, tentang COVID, tentang PCR dan lain sebagainya. Apalagi ditambah lagi sekarang dengan konflik Rusia yang menginvasi Ukraina. Coba lihat di timeline media sosial kalian. Banyak orang yang sekarang kemudian seolah-olah menjadi pakar. Dan banyak komentar-komentar yang juga gak kalah merasa pintarnya. Apa yang didapat dari semua itu? Apa yang bisa diambil dari semua itu? Gak ada. Hanya menambah beban pikiran kita. Kayak misal kita melihat bahwa dulu pada saat awal pandemi, nggak mungkin masuk ke Indonesia gitu. Paling kayak virus-virus yang udah ada, Indonesia itu nggak terpapar atau seperti apa, nggak ada pengaruhnya. Ternyata yang kita rasakan sekarang seperti apa. Nah, konteksnya sama yang tadi dikatakan sebagai sebuah peristiwa dunia, yaitu invasi Rusia atas Ukraina. Kita jadi bertanya-tanya dan digiring untuk bertanya oleh para pakar dan para netizen. Kira-kira ada pengaruhnya enggak sih sama kehidupan kita di Indonesia? Nah, selamat menambah beban pikiran Anda. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sekarang kalau kita dalam kondisi seperti ini? Kalau menurut gue sih yang bisa dilakukan adalah kerja yang sebaik-baiknya, cari duit, makan, tapi yang terutama kerja itu akan bisa menimbulkan pikiran kita nggak selalu terfokus kepada apa yang kita dengar dan kita lihat di media. Kerja, kalaupun belum ada kerja atau bagaimana, ya maksudnya berkumpul sama orang-orang, keluar berkumpul sama orang-orang yang produktif, berkumpul sama orang-orang yang mereka menggunakan otak, menggunakan tenaganya, menggunakan fisiknya juga untuk berbuat sesuatu. Ya kayaknya di sana adalah lingkungan yang paling sehat. Terus bicara yang remeh-temeh aja lah. Kalau misalnya bicara yang mengkritisi ini, mengkritisi itu, pro terhadap ini, pro terhadap itu, dan bicara yang kita seolah-olah kita tahu, sebetulnya kita nggak tahu gitu. Hindari yang kayak gitu. Jadilah anak kecil, kita ngomong yang remeh-temeh aja. Karena ketika pagi kita bangun, kemudian kita merasakan ada harapan dengan afirmasi positif, dengan kata-kata yang positif, bisa jadi hancur lebur karena 1-2 kata-kata yang negatif. Dan itu sangat merugikan, sangat merusak hari. Jadi balik lagi, ya kita kumpul sama orang-orang yang produktif, orang-orang yang do something, minimal untuk dirinya, bekerja, berbuat baik, sehingga akan timbul harapan. Dan kalau bisa jauhi dulu lah media sosial. Karena kalau kita kayak misal kita lihat sekarang, apa sih yang bisa dibuat oleh media sosial terhadap kehidupan kita, untuk peningkatan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita semakin meningkat? Apakah kehidupan kita semakin bertumbuh? Kayaknya enggak deh. Ya memang tergantung dari apa yang kita cari di media sosial atau di internet. Kalau kita cari yang positif, pasti akan membuat kita tumbuh gitu. Tapi jangan salah, mencari yang seperti itu sekarang bukan hal yang mudah, karena kebanyakan isinya sesuatu yang bikin gaduh, sesuatu yang
bikin emosi, bikin jengkel, bikin mental kita kena gitu. Karena bahkan misalnya di sesuatu yang positif pun, baik itu konten, tulisan atau apa, motivasi dan lain sebagainya, pasti ada sisi negatif di bawahnya, dengan komentar-komentar, kemudian dengan distract tertentu, dengan antitesis tertentu yang bikin kita semakin pusing. Jadi apakah kalian yakin bisa mencari sesuatu yang positif, sesuatu yang punya nilai tambah bagi kehidupan kalian dari media sosial? Yakin? Kalau saya sih nggak yakin. Jadi pertama pintar-pintar kita carinya. Yang kedua, kalau nggak bisa jauhin, dan kita berkumpul sama orang-orang yang produktif, yang omongannya receh-receh aja lah, yang remeh-temeh aja, yang membuat kita terhibur, membuat kita ketawa. Gak usah ikut-ikutan pembicaraan di media sosial deh. Jangan juga merasa bahwa ketika kita melihat di media sosial ada sebuah, misalnya ada pendapat seperti itu, kemudian di obrolan tongkrongan kita sampein juga di situ. Ngapain? Gak usah. Jadi kerja, kumpul sama orang yang produktif. Kalau gak bisa kumpul sama orang produktif, kita sendiri yang harus berpikir produktif. Mungkin ini kesannya klise atau sesuatu yang nggak punya empati terhadap penderitaan orang, atau empati terhadap sekitar yang menurut banyak orang lagi nggak baik-baik aja. Ya kalau di sekitar kita nggak baik-baik aja, ya cobalah untuk membuat diri kita ini baik-baik aja gitu. Jangan kebanyakan di rumah, karena pasti akan terjebak sama media sosial. Kalau memang harus di rumah, ya sudahlah, lebih baik baca buku, lebih baik bikin apa gitu ya. Jauhi dulu. Karena kalau enggak, kita bisa kena mental. Kayaknya itu aja ya yang bisa kita share sebagai sebuah ungkapan kejengkelan, ungkapan. Ya banyak sekali, karena sekarang ini sumber-sumber yang membuat pikiran kita itu merasa terganggu, jiwa kita merasa terganggu, emosi kita merasa terganggu. Banyak banget di sekitar kita. Seperti yang gue sebutin tadi, kalau boleh dijadikan sebagai sebuah pointer dari kesimpulan adalah COVID, medsos, pertentangan di politik Indonesia yang dibumbui juga sama orang-orang yang gak ngerti apa-apa dan kemudian ikut berkomentar. Yang keempat adalah politik luar negeri. Ya kita udah tahu lah semuanya. Kita udah denger gitu. Yang terbaik bagi kita sekarang adalah bekerja, berpikir happy, kumpul sama orang-orang produktif. Kalau gak bisa di rumah, ya lebih baik digunakan untuk baca buku atau melakukan hal lain yang lebih bermanfaat, dan makan enak lah. Gue yakin kalau di era kayak sekarang ini ngomong makan enak lah gitu ya, itu pasti akan panjang banget dampaknya. Untung gue bukan siapa-siapa, untung bukan public figure, jadi nggak bakal diserang. Ya udah, terima kasih untuk kalian yang udah dengerin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang kita lihat di dunia ini. Kita bisa mengambil sesuatu dan memilahnya lagi, mana yang patut kita keep
patut kita ambil sebagai sebuah hal yang berguna untuk pertumbuhan hidup kita. Stay positif, sampai jumpa.